Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera, selamat pagi Bapak Menteri. Saya Fernando Yohanes, kebetulan saya Wasekjen Inti, jadi bukan pengurus daerah. Izin Bapak Menteri, saya ingin bertanya bahwa masih banyak kendala administratif bagi anak-anak hasil perkawinan campur yang terlambat memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana termasuk kategori anak berkewarganegaraan ganda, serta mekanisme perolehan surat keterangan imigrasi. Sejauh mana Kementerian Hukum dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta fleksibilitas prosedur agar anak-anak ini tidak mendapat status asing di tanah air mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ada satu kenalan saya, Bapak Menteri, warga negara Australia yang telah bermukim dan mempunyai usaha di Indonesia lebih dari 20 tahun dan saat ini ingin menjadi warga negara Indonesia. Bisa di-share sedikit bagaimana kebijakan terkait naturalisasi. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya? Pak Fernando. Pak Fernando, kalau untuk yang kasus yang pertama itu mudah. Dulu memang ada hambatan terkait dengan peraturan pemerintah yang memberi waktu hanya kurang lebih 4 tahun. Tapi dan itu sudah berakhir. Tapi sejak saya jadi menteri, dan mudah-mudahan nanti dalam undang-undang kewarganegaraan yang akan kita atur nanti, dan untuk sementara itu ada sebuah diskresi. Kasus yang pertama, silahkan ajukan, pasti disetujui. Karena itu pilihan, orang terlambat memilih. Mungkin terlambat memilih, sementara waktunya sudah habis. Jadi, tidak usah khawatir terkait dengan kasus tersebut, nanti akan oleh Direktur Tata Negara maupun Pak Dirjen Nahu akan menjelaskan. Yang kedua soal naturalisasi biasa. Bagi warga negara asing sekarang permohonannya banyak. Saya mohon maaf, untuk naturalisasi biasa, saya agak lebih memperketat itu. Kenapa saya perketat? Permohonan yang paling banyak datang ke kami untuk menjadi warga negara di luar yang dari Australia. Australia juga cukup, terutama dari Korea, dari RRT, kemudian beberapa negara-negara dari Timur Tengah. Satu fenomena yang kami dapatkan adalah rata-rata ini mereka sudah berkeluarga dan sudah membuka usaha di Indonesia. Tapi yang bermohon untuk menjadi warga negara Indonesia, belum tentu semua ya, tapi itu kasus yang sekarang kenapa saya perketat untuk naturalisasi biasa. Biasanya kalau yang punya usaha di Indonesia adalah suaminya, anak dan istrinya itu tidak mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dugaan saya itu hanya untuk mengamankan aset, terutama supaya bisa memiliki hak milik di Indonesia. Dan itu bahaya buat seluruh warga negara Republik Indonesia. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya harus pastikan betul bahwa tujuannya menjadi warga negara Indonesia bagi naturalisasi biasa yang warga negara asing, itu bukan semata-mata hanya untuk mengamankan asetnya di Indonesia dan menjadikan kepemilikan lahan terutama tanah itu bisa mereka miliki dengan hak milik, sementara keluarganya terutama keluarga inti, istri atau anak yang masih di dalam di bawah pengasuhannya. Kecuali kalau anaknya sudah dewasa itu soal lain. Tapi anak dan istri, suami dan istri itu kalau benar dia menginginkan warga negara, nggak mungkin suaminya warga negara Indonesia, istrinya warga negara yang lain. Logikanya simpel saja. Nah karena itu, kalau sudah saya pastikan kemarin ada 3 permohonan, saya sementara tidak tanda tangan, karena permohonan kalau naturalisasi biasa, itu kan saya akan teruskan ke Bapak Presiden. Presidenlah yang akan menentukan disetujui atau tidaknya. Tapi untuk yang betul-betul bersungguh-sungguh, belum berkeluarga, atau bersama-sama dengan istrinya atau suaminya,
semua kami proses dan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Jadi itu kebijakan yang kami ambil. Kenapa ini yang kami lakukan? Sekali lagi semata-mata melindungi kepentingan warga negara Indonesia. Gitu ya Pak, nanti kalau yang terkait permohonan mungkin Pak Dirjen Ahu mau menyampaikan atau Direktur Tata Negara? Ada tambahan Pak? Ada tambahan? Benar kan saya minta kan diverifikasi sampai suami istri ya Pak Dir ya? Jadi nggak ada. Itu bukan hanya dia, dari beberapa negara Asia Selatan, Asia Barat, Timur Tengah, saya perlakukan sama dengan teman-teman yang dari Asia Timur ataupun negara-negara yang lain. Tidak ada pembedanya. Semua pokoknya kalau dia sudah berkeluarga, kami harus pastikan bahwa benar-benar ini mau menjadi warga negara Indonesia. Untuk melindungi Bapak, Ibu semua. Terima kasih.